Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang berjudul Pemanfaatan limbah rumput laut untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pupuk cair. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan langsung oleh rekan saya. Nah, jadi rumput laut ini merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomis serta kaya akan manfaat bagi manusia dan juga lingkungannya. Nah, rumput laut ini memiliki prospek yang baik sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan dasar dalam pembuatan pupuk cair organik karena memiliki keunggulan yaitu kaya akan unsur hara mikro serta memiliki zat pengatur tumbuh. Nah, diketahui senyawa-senyawa yang terkandung di dalam rumput laut ini mampu meningkatkan daya tahan tanaman dari kekeringan serta gangguan dari serangga dan juga mampu untuk memperbaiki struktur tanah. Adapun pupuk yang terbuat dari rumput laut ini akan terdegradasi secara alami, tidak mengandung racun dan tidak bersifat mengontaminasi, serta aman bagi manusia dan juga hewan. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini ialah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sih cara pengolahan limbah rumput laut sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk cair organik untuk tanaman, serta yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemberian pupuk cair organik dengan pupuk cair kimia terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan dilakukannya praktikum bioteknologi kelautan ini, setelahnya dapat menambah pemahaman kita semua terkait aplikasi bioteknologi kelautan, khususnya dalam konteks pemanfaatan makroalga dalam pembuatan pupuk cair organik. Selain itu, kita juga akan memahami betapa pentingnya penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan bagi lingkungan. Dan diharapkan untuk kedepannya kita dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan dan mengganti penggunaan pupuk kimia tadi menjadi pupuk organik yang bersifat ramah lingkungan. Waktu dan tempat, praktikum bioteknologi kelautan ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Adapun lokasi pengambilan sampel rumput laut yaitu berada di sepanjang pantai Ketapang yang terletak di Pulau Domba, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun alat dan bahan yang digunakan dan dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu alat 1. Ember bekas yang berfungsi untuk wadah fermentasi pupuk cair, yang kedua blender menghaluskan rumput laut, yang ketiga pisau dan talenan yaitu untuk merajang bahan. Dan untuk bahan itu 1. Limbah rumput laut pesisir yang tidak termanfaatkan, 2. Eceng gondok yang berasal dari rawa-rawa, yang ketiga menggol pisang, jasad pohon pisang mati, yang keempat cairan EM4 yang bersumber dari toko pertanian, yang kelima bibit sawi hijau yang juga bersumber dari toko pertanian. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian metode dan prosedur penelitian. Pada metode prosedur ini, kita mengacu pada penelitian Lupis et al. 2017 di mana menggunakan pengomposan dengan fermentasi anaerob. Dan pada penelitian ini, kita menggunakan materi yang berbahan dasar dari rumput laut atau makroalga yang sudah tidak termanfaatkan lagi yang berada di sekitaran pesisir pantai. Untuk spesiesnya, kami menggunakan Sargassum sp. Berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan saat pembuatan pupuk, yaitu pertama, kita kumpulkan dahulu limbah makroalga yang telah kita dapat dari pesisir pantai, kemudian kita bersihkan dengan air bersih, kita jemur selama 3 hari, lalu kita rajang-rajang halus bersama dengan eceng gondok, bonggol pisang. Kemudian setelah itu makroalga tersebut kita blender agar mendapatkan saripatinya. Setelah itu siapkan wadah dan tuangkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan dan cairan EM4. Kemudian tutup selama 15 hari. Kemudian pengaplikasian sawi hijau ini akan dilakukan sebanyak selama 30 hari, di mana untuk intensitas pemberian pupuk yaitu 1 minggu sekali. Uji kontrol dilakukan pada media sawi ini. Ada 3 perlakuan, di mana yang pertama adalah menggunakan pupuk kimia, tanpa pupuk, dan pupuk organik cair. Kemudian kita akan menghitung beberapa parameter untuk melihat pengaruh dari pupuk tersebut, yaitu dari tinggi tanaman, diameter tanaman, juga dari jumlah daun. Nah, hasil yang didapat
merupakan memperlihatkan perbedaan pertumbuhan antara tanaman sawi yang diberi POC dan pupuk kimia. Terlihat bahwa tanaman dengan POC memiliki tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang berpupuk kimia. Setelah melakukan pengamatan selama 4 minggu, didapatkan hasil bahwa rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan POC mencapai 3,35 cm dengan diameter batang 0,28 cm dan jumlah daun mencapai 11,75 helai. Sementara pada perlakuan pupuk kimia, rata-rata tinggi tanaman mencapai 3,50 cm dengan diameter batang 0,29 dan jumlah daun mencapai 2,50 helai. Nah, kemudian pada perlakuan tanpa pemupukan terlihat bahwa tanaman sawi tumbuh lebih lambat dengan jumlah daun yang lebih sedikit. Untuk rata-rata tinggi tanamannya mencapai 3,53 cm dengan diameter batang 0,28 cm dan jumlah daun mencapai 4,25 helai. Hasil pengamatan secara keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun tertinggi diperoleh pada perlakuan POC, diikuti dengan pupuk kimia dan terendah pada pengamatan tanpa pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan yang signifikan di mana pemberian POC mampu mendukung pertumbuhan tanaman sawi yang lebih baik. Diduga POC ini berasal dari limbah Sargassum sp yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman sawi ini sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan limbah Sargassum sp sebagai POC berpotensi untuk dikembangkan sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Setelah dilakukan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, limbah dari Sargassum sp ini dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi pupuk organik cair atau POC yang diolah melalui proses fermentasi anaerob. Yang kedua, pupuk organik cair atau POC ini dari limbah Sargassum sp memiliki kandungan yang sangat baik bagi tanaman, seperti mineralnya yang tinggi sehingga mengandung zat yang dapat memacu pertumbuhan tanaman seperti ada auksin, giberalin, dan sitokinin karena dapat menyokong kesuburan tanah. Saran diharapkan untuk kedepannya proses fermentasi anaerob dilakukan dengan teknik yang lebih baik agar lebih menghasilkan pupuk organik cair atau POC yang memiliki kualitas yang tinggi. Baiklah, itu saja pemaparan hasil pengamatan kami, dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.